Ayah mertuaku memukuliku saat makan malam. Suamiku menyuruhku menelan harga diriku. Aku sudah muak. Aku masih bisa merasakan sakitnya di pipiku, bukan hanya karena tamparan keras ayah mertuaku, tapi juga karena penghinaan yang harus kutelan di depan semua orang. Meja makan yang seharusnya menjadi tempat kehangatan keluarga, berubah menjadi panggung penderitaanku. Saat aku menoleh, berharap ada pembelaan dari suamiku, justru kata-kata dingin keluar dari mulutnya. Telan saja harga dirimu, jangan perbesar masalah. Hatiku hancur seketika. Malam itu, bukan hanya fisikku yang disakiti, tapi juga jiwaku. Aku merasa seperti bukan bagian dari keluarga ini, seolah-olah keberadaanku hanyalah beban. Aku melihat tatapan mata mertuaku penuh dengan amarah, seakan aku makhluk hina yang pantas dipermalukan. Lebih menyakitkan lagi, suamiku, orang yang seharusnya melindungiku, malah memilih diam dan membiarkanku diinjak harga dirinya. Aku mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia yang disembunyikan di balik keluarga ini? Mengapa aku harus selalu menunduk, menelan semua luka, seolah aku tidak punya hak untuk dihargai? Setiap detik kebersamaan terasa seperti penjara yang menyesakkan. Mereka menuntut kesetiaan, tapi di sisi lain, mereka tega menodai martabatku. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi aku tahu setiap kata yang keluar dari mulutku hanya akan dianggap sebagai pembangkangan. Mereka akan menjadikanku kambing hitam atas semua masalah yang terjadi. Dan itulah yang paling membuatku muak. Aku dipaksa untuk tetap diam, agar nama keluarga ini tidak tercoreng, meskipun jiwaku perlahan terkoyak. Aku duduk terpaku di kursi, sementara keheningan menelan seluruh ruangan. Hanya denting sendok dan piring yang terdengar. Namun bagiku suaranya bagaikan deru perang yang tak bisa kuhentikan. Semua orang berpura-pura seakan tak ada yang terjadi, seolah tamparan itu hanyalah angin lalu. Mataku mencari simpati, sekilas menatap ipar-iparku. Namun yang kutemukan hanyalah tatapan dingin, penuh penilaian. Mereka tidak membelaku, bahkan sekadar senyum penghiburan pun tak diberikan. Aku benar-benar merasa sendirian, terperangkap di tengah keluarga yang menolak kehadiranku. Setiap suapan makanan terasa seperti racun. Lidahku kaku, perutku mual, tapi aku dipaksa untuk tetap duduk tegak agar tidak dianggap lemah. Padahal, dalam hati aku berteriak, ingin meninggalkan meja itu, ingin berlari sejauh mungkin. Aku bertanya-tanya, sejak kapan harga diriku begitu murah di mata mereka? Apa salahku sampai aku diperlakukan seolah aku tidak punya nilai? Bukankah aku telah mengorbankan begitu banyak hal demi suamiku dan keluarganya? Suamiku duduk di sampingku, namun rasanya ia begitu jauh. Jarak di antara kami bukan lagi soal kursi, tapi jurang kepercayaan yang semakin melebar. Tatapannya kosong, seakan aku hanyalah beban yang harus ia tanggung. Di kepalaku berputar ingatan-ingatan masa lalu, saat ia berjanji untuk menjagaku, melindungiku, dan mencintaiku. Semua kata-kata itu kini terdengar seperti kebohongan yang pahit. Janji manisnya telah berubah menjadi rantai yang mencekikku. Aku mulai menyadari, mungkin aku tidak pernah benar-benar diterima di keluarga ini. Sejak awal, kehadiranku dianggap mengganggu, seolah aku pencuri yang masuk ke dalam rumah mereka tanpa diundang. Dan kini, setiap kesalahan kecilku dijadikan alasan untuk menjatuhkan. Ayah mertuaku menatapku tajam, seakan ia menikmati penderitaanku. Ada kepuasan aneh di wajahnya, seolah dengan merendahkanku, ia merasa lebih berkuasa. Itu membuatku semakin muak, semakin ingin membebaskan diriku dari belenggu ini. Aku mencoba menahan air mata, tapi mataku mulai basah. Aku tidak ingin mereka melihatku rapuh, tidak ingin memberi mereka kemenangan dengan melihatku runtuh. Jadi aku menegakkan kepala, meski di dalam, hatiku sudah remuk berkeping-keping. Namun, semakin aku berusaha kuat, semakin mereka menekanku. Suara ibu mertuaku terdengar pelan tapi menusuk, mengingatkanku bahwa aku hanyalah seorang istri yang harus tahu diri. Kata-katanya terasa seperti pisau yang menggores jiwa.
Aku tidak mengerti mengapa menjadi menantu berarti harus kehilangan diriku sendiri. Mengapa aku harus selalu menunduk, sementara harga diriku diinjak-injak? Bukankah keluarga seharusnya tempat berlindung, bukan penjara penuh penghinaan? Setiap kata yang keluar dari mereka hanyalah tuntutan. Aku harus melayani, aku harus menuruti, aku harus diam. Tidak ada ruang untuk suaraku, tidak ada tempat bagi perasaanku. Aku hanyalah bayangan di rumah ini. Aku mulai merasa, mungkin inilah rahasia keluarga mereka. Menjaga nama baik di luar, namun di dalam, memperlakukan menantu seperti budak. Mereka berusaha menutupi aib keluarga, tapi sesungguhnya luka ini lebih dalam daripada yang bisa mereka sembunyikan. Suamiku tetap tidak bergerak. Ia menunduk, pura-pura sibuk dengan piringnya. Hatiku semakin sakit, karena dari semua orang, hanya dialah yang seharusnya berada di pihakku. Namun kenyataannya, ia memilih membisu, memilih keluarga asalnya daripada aku. Aku terjebak di antara dua pilihan, menelan semua ini dan bertahan, atau bangkit melawan dan mungkin kehilangan segalanya. Pilihan itu menakutkan, tapi malam ini, aku tahu, diamku tidak akan selamanya. Aku mulai melihat dengan jelas bahwa cinta kami tidak lagi murni. Ia telah berubah menjadi beban, menjadi luka, menjadi pengkhianatan. Semua pengorbananku tidak berarti apa-apa, karena pada akhirnya, aku hanya dianggap masalah. Di dalam kepalaku, muncul pertanyaan yang tak bisa kuhentikan. Apakah aku masih mencintainya? Atau sebenarnya aku hanya takut kehilangan ilusi yang dulu ku sebut cinta? Setiap detik di meja makan itu terasa abadi. Aku mendengar detak jam di dinding, mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, tapi penderitaanku tidak pernah berakhir. Malam itu menjadi saksi bisu runtuhnya seluruh harapanku. Aku sadar, aku harus mengambil keputusan. Tapi bagaimana caranya melepaskan diri dari rantai keluarga ini, sementara aku terjebak dalam ikatan yang mengikat begitu kuat? Ketika semua mata menatapku, aku tahu mereka ingin melihatku menyerah. Mereka ingin aku tunduk sepenuhnya. Tapi di dalam hatiku, ada api kecil yang mulai menyala, api yang mengatakan, aku tidak akan selamanya diam. Dan itulah awal dari tekadku, meski jalan di depanku masih gelap, penuh luka, dan mungkin berakhir tragis. Aku berjalan menuju kamar dengan langkah gontai, meninggalkan meja makan yang masih dipenuhi suara obrolan palsu. Mereka seakan melupakan apa yang baru saja terjadi. Tapi untukku, luka itu akan terus membekas selamanya. Begitu pintu kamar tertutup, aku jatuh terduduk di lantai. Suaraku teredam isak tangis yang akhirnya tak bisa kutahan lagi. Aku menekan mulutku agar tidak terdengar, karena aku tahu mereka tidak akan peduli, bahkan jika aku berteriak sekencang-kencangnya. Tanganku gemetar ketika meraba pipiku yang masih terasa panas. Lebih sakit lagi karena aku tahu, bekas tamparan itu tidak akan meninggalkan luka fisik yang terlihat, tapi justru luka batin yang jauh lebih dalam. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Tempat yang seharusnya memberikan perlindungan justru berubah menjadi neraka yang mengurungku tanpa jalan keluar. Aku mulai berpikir, mungkin kebahagiaan yang dulu kuharapkan hanyalah kebohongan yang kususun sendiri. Aku terlalu percaya pada janji manis, terlalu buta untuk melihat kenyataan. Malam itu, aku duduk dalam kegelapan, mencoba memahami mengapa hidupku berakhir seperti ini. Mengapa aku yang harus menanggung semua kesalahan, sementara mereka dengan mudah mencuci tangan dan bersembunyi di balik nama keluarga besar mereka. Setiap kenangan indah bersama suamiku kini terasa seperti ejekan. Cintanya yang dulu begitu hangat kini dingin, membeku, bahkan menusukku dari dalam. Aku teringat pada kata-kata ibuku sebelum aku menikah. Hati-hati, nak. Tidak semua keluarga akan menerimamu dengan tulus. Saat itu aku mengabaikan peringatannya, karena aku pikir cinta akan mampu melawan segalanya. Tapi malam ini, aku sadar ibuku benar. Cinta saja tidak cukup ketika berhadapan dengan kekuasaan,
gengsi, dan kejamnya rahasia yang mereka sembunyikan. Aku mulai merasakan api kebencian tumbuh perlahan di dalam diriku. Aku tidak lagi hanya merasa sedih, tapi juga marah. Marah pada mereka, marah pada suamiku, dan bahkan marah pada diriku sendiri yang terlalu lama diam. Dalam kesunyian, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka terus menginjak harga diriku. Aku mungkin belum tahu bagaimana caranya, tapi suatu hari, aku akan berdiri tegak. Aku menatap cermin di depanku. Wajahku pucat, mataku bengkak. Tapi ada sesuatu yang baru. Sebuah tekad yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku bertanya pada bayanganku, sampai kapan kau akan membiarkan dirimu dipermalukan? Sampai kapan kau akan tinggal dalam neraka ini? Jawaban itu jelas. Aku tidak boleh lagi berdiam diri. Aku harus melawan, meski harus sendirian, meski seluruh dunia menentangku. Aku mulai menyadari bahwa yang mereka takutkan bukan aku, melainkan kebenaran yang bisa kuungkap. Kebenaran tentang bagaimana keluarga ini sebenarnya penuh dengan konflik, pengkhianatan, dan aib yang selama ini ditutupi. Setiap kali aku mengingat tatapan puas ayah mertuaku, aku semakin yakin bahwa tindakannya bukan sekadar amarah spontan. Ada kebencian lama, ada alasan tersembunyi yang belum aku ketahui. Aku harus mencari tahu. Aku harus menggali rahasia gelap mereka, rahasia yang membuatku selalu dijadikan sasaran. Mungkin ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku, sesuatu yang membuat mereka takut aku akan mengetahuinya. Dan mungkin itulah alasan mereka ingin melemahkanku dengan segala cara. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat detail demi detail setiap perlakuan mereka padaku sejak awal aku masuk ke keluarga ini. Dan semakin aku mengingat, semakin aku yakin, ini bukan kebetulan. Ada pola yang jelas. Aku selalu dipermalukan, selalu dijatuhkan, dan suamiku selalu diminta diam. Seolah ia terikat pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pernikahan kami. Pikiran itu membuatku bergidik. Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan? Mengapa aku harus dibungkam? Seakan-akan aku ancaman bagi keberadaan mereka? Aku merasa tubuhku lemas, tapi pikiranku terus berputar. Semakin aku memikirkannya, semakin aku yakin bahwa aku tidak bisa lagi hanya menjadi korban. Aku harus menjadi seseorang yang berani menantang mereka. Aku tidak tahu apakah aku punya kekuatan, tapi aku tahu satu hal. Aku sudah muak menjadi boneka dalam permainan keluarga mereka. Aku berjalan ke arah jendela, membuka tirai, dan melihat langit malam. Gelap, tanpa bintang, seakan menggambarkan perasaanku. Tapi aku tahu, di balik kegelapan selalu ada cahaya yang menunggu. Aku berjanji pada diriku sendiri malam itu. Aku akan mencari jalan keluar, aku akan menemukan kebenaran, dan aku akan membalas semua penghinaan ini. Aku mencoba tidur malam itu, tapi setiap kali aku memejamkan mata, bayangan tamparan itu kembali menghantam pikiranku. Seakan waktu berhenti di momen itu, meninggalkan luka yang terus membakar jiwaku. Aku berbalik di tempat tidur, namun suamiku tidur dengan tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Bahkan punggungnya yang membelakangiku terasa seperti tembok dingin yang memisahkan kami. Aku ingin menyentuhnya, ingin bertanya mengapa ia tidak membelaku, tapi lidahku keluh. Aku tahu, jawabannya hanya akan membuatku semakin sakit. Di dalam hati, aku mulai kehilangan kepercayaan pada cinta. Jika cinta hanya membuatku menderita, lalu apa gunanya aku bertahan? Pagi harinya, aku turun ke dapur dengan mata sembab. Ibu mertuaku sudah duduk di sana, menatapku dengan sorot penuh penilaian. Tidak ada sapaan hangat, hanya tatapan yang membuatku merasa tidak diinginkan. Dia berkata pelan, tapi tajam, seorang istri harus bisa menahan diri. Jangan mempermalukan suami di depan keluarga. Kata-kata itu bagai racun yang menyusup ke dalam nadiku. Aku ingin menjawab, ingin melawan, tapi aku tahu suaraku tidak akan berarti apa-apa. Di rumah ini, aku selalu salah, apapun yang kulakukan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti siksaan. Setiap kali aku masuk ruangan,
obrolan berhenti, tatapan menusukku, dan bisikan-bisikan halus terdengar di belakangku. Aku merasa diperlakukan seperti orang asing, atau bahkan lebih buruk, seperti musuh. Padahal, aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Semakin lama, aku sadar bahwa mereka tidak pernah benar-benar menerimaku. Mereka hanya menoleransiku karena aku adalah istri dari anak laki-laki mereka. Aku mulai memperhatikan pola lain. Setiap kali ada masalah, aku yang disalahkan. Bahkan jika itu bukan salahku, aku dijadikan kambing hitam. Itu membuatku bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih dalam? Mengapa mereka begitu membenciku? Aku mulai mengingat detail kecil, seperti bagaimana ayah mertuaku selalu memandangku dengan curiga, atau bagaimana ibu mertuaku berbisik dengan saudara iparku setiap kali aku lewat. Mungkin ada rahasia besar yang mereka sembunyikan. Sesuatu yang tidak boleh aku ketahui. Semakin kupikirkan, semakin aku yakin bahwa aku harus mencari kebenaran. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku mulai mengamati mereka diam-diam. Setiap percakapan yang terdengar samar, setiap tatapan yang mereka sembunyikan, semua kucatat dalam pikiranku. Ada malam ketika aku mendengar suara berdebat di ruang tamu. Mereka berbicara tentang uang, tentang warisan, tentang sesuatu yang seakan mengikat mereka dengan rahasia kelam. Aku menahan napas, mendengarkan dari balik pintu. Jantungku berdegup kencang ketika ku dengar namaku disebut. Dia tidak boleh tahu, kata suara ayah mertuaku. Kalau dia tahu, semuanya hancur. Tubuhku gemetar. Apa yang mereka sembunyikan dariku? Mengapa aku menjadi ancaman bagi mereka? Keesokan harinya, aku pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi di dalam hatiku, tekadku semakin kuat. Aku harus mencari tahu apa rahasia itu. Aku mulai memperhatikan dokumen-dokumen di ruang kerja suamiku. Ada map yang selalu dikuncinya di laci. Setiap kali ia membuka, wajahnya terlihat tegang. Rasa penasaranku semakin membara. Aku tahu kebenaran ada di sana. Tapi bagaimana caranya aku mendapatkannya tanpa ketahuan? Setiap malam, aku menunggu suamiku tertidur. Aku mencoba mencari kunci cadangan, tapi sepertinya ia terlalu berhati-hati. Di tengah pencarianku, aku mulai merasa dia juga menyimpan jarak dariku. Ia lebih sering pulang larut, lebih sering menghindari pembicaraan. Semakin lama, aku merasa bukan hanya mertua yang menyembunyikan sesuatu, tapi juga suamiku sendiri. Aku merasa dikhianati dari segala arah. Orang yang kucintai, orang yang kupercaya, ternyata bagian dari permainan ini. Ketika aku menatap wajahnya saat ia tidur, aku tidak lagi melihat pria yang dulu kucintai. Yang kulihat hanyalah seseorang yang menyimpan rahasia besar dariku. Aku mulai takut, bukan hanya pada mertua, tapi juga pada suamiku. Apa yang mereka rencanakan di belakangku? Namun, rasa takut itu bercampur dengan tekad. Aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan kebenarannya. Aku tahu jalanku akan berbahaya. Tapi lebih berbahaya lagi jika aku tetap tinggal dalam ketidaktahuan. Setiap hari, aku semakin yakin. Aku bukan hanya korban. Aku adalah saksi yang bisa menghancurkan mereka jika kebenaran terungkap. Dan mungkin, itulah sebabnya mereka ingin menekanku, merendahkanku, agar aku tetap diam. Tapi mereka salah. Luka yang mereka beri tidak membuatku lemah. Luka itu justru membuatku semakin kuat. Aku tidak lagi ingin hanya bertahan. Aku ingin melawan, bahkan jika harus sendirian. Aku mulai merencanakan langkahku. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan, tapi aku tahu, malam demi malam, aku semakin dekat dengan rahasia itu. Dan ketika saatnya tiba, aku akan mengungkap semuanya, tanpa peduli siapa yang harus jatuh bersama kebenaran itu. Suatu malam, aku nekat berjalan ke ruang kerja suamiku saat semua orang tertidur. Lampu redup masih menyala, dan map hitam yang selalu ia sembunyikan tampak tergeletak di meja. Jantungku berdetak keras, tanganku gemetar mendekatinya. Namun sebelum aku sempat menyentuhnya, aku mendengar langkah kaki mendekat.
Aku buru-buru bersembunyi di balik pintu, menahan napas seolah hidupku bergantung padanya. Dari celah kecil, aku melihat suamiku masuk dengan wajah penuh kecemasan. Ia membuka map itu, membaca selembar kertas, lalu merobeknya hingga hancur. Potongan kertas itu ia buang ke dalam laci besi. Aku hanya bisa menatap dalam kegelapan, penuh tanda tanya. Apa yang begitu penting sampai ia harus menghancurkannya sendiri? Keesokan paginya, aku berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi dalam hati, aku semakin yakin bahwa rahasia keluarga ini lebih kelam dari yang kubayangkan. Aku mulai menyusun rencana. Jika aku tidak bisa mendapatkan kebenaran dari dalam rumah ini, maka aku harus mencarinya dari luar. Aku ingat ada tetangga lama yang pernah berbisik kepadaku, memperingatkan agar berhati-hati dengan keluarga mertuaku. Waktu itu aku tidak peduli, tapi sekarang aku tahu aku harus menemuinya. Diam-diam, aku pergi menemuinya saat keluarga sibuk. Tatapannya penuh keprihatinan ketika aku menceritakan sedikit tentang penderitaanku. Ia hanya berkata pelan, "Kau tidak tahu siapa sebenarnya mereka. Ada hal-hal yang sebaiknya tidak kau gali, tapi aku tahu, cepat atau lambat kebenaran akan datang padamu." Kata-kata itu menusukku. Aku semakin gelisah, semakin ingin mengetahui semuanya meski harus menanggung risikonya. Malam itu, aku kembali memandang wajah suamiku. Aku bertanya-tanya, apakah ia masih bisa disebut suamiku, ataukah ia hanya bagian dari jebakan besar yang memerangkapku. Di matanya, aku tidak lagi melihat cinta, hanya ada rahasia dan kebohongan. Itu cukup untuk membuatku berhenti berharap. Aku merasa hidupku bukan lagi milikku. Aku hanya pion dalam permainan keluarga besar yang kejam ini. Tapi semakin aku diperlakukan seperti pion, semakin aku ingin berubah menjadi pemain yang menentukan jalannya permainan. Aku mulai menulis catatan rahasia, mencatat setiap detail yang kulihat, setiap kata yang kudengar, setiap tatapan yang mencurigakan. Catatan itu kusembunyikan di tempat yang tidak akan pernah mereka curigai. Suatu hari, jika aku hilang atau disingkirkan, catatan itu akan berbicara untukku. Aku tahu aku sedang berjalan di tepi jurang. Satu langkah salah bisa membuatku jatuh. Tapi aku tidak peduli lagi. Luka yang mereka berikan sudah cukup untuk membunuh rasa takutku. Aku hanya punya satu tujuan sekarang, menemukan rahasia mereka, meskipun itu berarti aku harus membakar semua yang tersisa. Dan ketika kebenaran itu akhirnya terungkap, aku ingin melihat wajah mereka hancur, seperti mereka menghancurkan harga diriku. Aku akhirnya menemukan kesempatan ketika suamiku lengah. Laci besi yang selama ini ia kunci berhasil kubuka dengan kunci cadangan yang kusimpan diam-diam. Di dalamnya, bukan hanya potongan kertas, tapi juga dokumen lengkap tentang keuangan keluarga, uang haram, hasil korupsi, dan bukti pengkhianatan antar saudara. Tanganku bergetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah bercampur kepuasan. Inilah rahasia besar mereka, inilah alasan aku diperlakukan seperti musuh. Mereka takut aku mengetahui aib yang bisa menghancurkan nama mereka selamanya. Malam itu, di depan seluruh keluarga saat makan malam, aku berdiri dengan berani. Aku meletakkan dokumen itu di meja. Suaraku bergetar tapi tegas. Kalian pikir aku akan diam selamanya? Semua ini akan terbongkar. Dunia akan tahu siapa kalian sebenarnya. Ayah mertuaku membanting meja, wajahnya merah padam. Suamiku mencoba meraih dokumen itu, tapi aku lebih cepat. Tatapan mereka penuh kepanikan. Untuk pertama kalinya, mereka takut padaku. Aku menatap suamiku dengan mata yang dipenuhi air mata, sekaligus api kemarahan. Kau tidak hanya mengkhianatiku sebagai istri, tapi juga menjerumuskanku dalam kebohongan ini. Mulai malam ini, aku bukan lagi bagian dari neraka kalian. Hening membungkus ruangan, lalu berubah menjadi pertengkaran besar. Teriakan, tuduhan, dan histeria pecah. Keluarga yang tampak begitu utuh akhirnya menunjukkan wajah aslinya, rapuh, busuk, penuh kebohongan.
Aku berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Dokumen itu kubawa, bukan sebagai beban, tapi sebagai senjata. Setiap langkahku keluar dari rumah itu terasa seperti membebaskan diri dari rantai yang selama ini mencekikku. Di luar, udara malam terasa berbeda, dingin tapi membebaskan. Aku tahu hidupku tidak akan pernah sama, tapi aku tidak menyesal. Karena akhirnya, aku memilih diriku sendiri di atas segalanya. Dan di balik keruntuhan keluarga itu, aku berdiri sebagai saksi sekaligus penghancur. Mereka boleh mencoba membungkamku, tapi aku telah menjadi suara yang tak bisa lagi dipadamkan. Itulah akhir dari kisahku, akhir yang berdarah, pahit, tapi juga penuh kemenangan. Karena untuk pertama kalinya, aku bebas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita penuh emosi ini sampai akhir. Jika kalian tersentuh atau merasa terkejut dengan kisah ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus membagikan kisah-kisah drama keluarga yang penuh pelajaran hidup. Jadi, pastikan kalian berlangganan channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya.